Saya tambah sedikit ya. Saya mau garis bawahi ya, pemeriksaan Pak Hasto selaku terdakwa dimulai pagi hari jam 9 sampai jam 10 lewat ini, bahkan hampir jam 11. Yang saya mau garis bawahi adalah, kalau ibu bapak lihat tadi pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim ya, itu dari kami bisa kita bilang pada dasarnya muncul keraguan ya. Apa pertanyaan majelis hakim? Pertanyaan majelis hakim itu terkait dengan bukti percakapan, bukti chat ya. Sebagaimana yang kita tahu, yang namanya bukti petunjuk itu tidak boleh berdiri sendiri. Kalau itu percakapan Nur Hasan yang ditanyakan, maka Nur Hasan sudah dipanggil di bawah sumpah, menyatakan Pak Hasto ya tidak pernah menyuruh dia untuk menenggelamkan atau merendam HP. Kalau kaitannya dengan Kusnadi, percakapan atau chatnya, Kusnadi juga sudah dipanggil, menerangkan di bawah sumpah tidak pernah ada perintah atau suruhan Pak Hasto untuk merendam atau menenggelamkan HP juga. Kalau terkait dengan Doni Triistiqomah, chatnya, percakapannya, Doni Istiqomah juga sudah diperiksa di bawah sumpah, menerangkan bahwa dia dapat yang namanya uang yang dari dalam tas itu diberikan oleh Kusnadi. Kusnadi itu sudah dipanggil juga. Dari mana dapat tasnya? Dari Harun Masiku. Saiful Bahri juga begitu. Sudah dipanggil Saiful Bahrinya. Dititipkan koper oleh Kusnadi dan juga berasal dari Harun Masiku. Apa yang kami mau maksud? Terkait dengan percakapan ya, saksi-saksi siapapun dia, dari 15 saksi itu bukti petunjuk kalau mau dijadikan alat bukti itu. Saat bukti petunjuk itu tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi yang ada dalam percakapan itu, maka bukti petunjuk itu harus dikesampingkan. Itu hukum pembuktiannya. Nah, oleh karena itu pertanyaannya sekarang, saya kira Bapak Ibu yang mengikuti sidang sejak pembacaan dakwaan sampai malam ini, dari Ibu Bapak 10, mungkin 10-10-nya nih nanya sekarang, apa benar nih Pak Hasto terlibat? Benar gak? Iya dong. Apa benar nih Pak Hasto nih memang ada menyuap? Apa benar ini merintangi penyidikan? Nah, saat itu timbul keraguan sedikit pun dari majelis hakim, maka hukum menyatakan harus dibebaskan. Itulah asas yang paling dasar, yang paling pokok, yang paling fundamental, in dubio pro reo. Kalau ada keraguan sebiji sawi pun, maka majelis hakim harus membebaskan terdakwa. Mengapa Ibu Bapak? Karena sejak zaman dulu sudah diajarkan bagi sarjana hukum, apalagi bagi penegak hukum, ya, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum orang satu saja yang tidak bersalah. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, kita berdoa minggu depan tanggal 3 tuntutan bebas karena tidak terbukti. Hasto bebas. Tetapi kalaupun tidak berani, ya, kita berdoa
majelis hakim yang berani ya memutus bebas Pak Hasto dari segala tuntutan. Betul. Ya, free sprach. Itu dari saya.